yang sama, lagu manfaatnya beda. Si kanan nganti si mai-mai. Betul? Si mai-mai, si kiri ya. Betai. Lagu wah ya talwate me kanan. Wah ya talwate me kiri. Di nawah akan nampuni me kanan kan si teja ni si bagus doang di me kiri di nawah talwate ngano si mambu-mambu doang. Nggak pernah dia talwate. Paham pelunggu? Arab Malik. Inilah yang pelunggu harus terapkan kekompakan di dalam pelunggu sami. Di dalam anggota barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon lengkap kita miliki. Yang ahli ceramah ada, yang ahli politik ada, yang ahli bisnis jual kerudung ada. Betul? Si tukang jual rabuk ada. Tidak ada yang tidak kita miliki di barisan organisasi Nahdlatul Wathon. Cuman makin membicara saling tolong, membicara saling percaya, membicara saling dengar. Sampai sami arak rasa talwati. No tadi ketua posko, itu ya selain terjadi dengan NW, tidak terjadi apa-apa. Tidak arak kalimat marah iki. Dan nggak boleh itu talwati. Lain yang berbuat, lain yang lelah. Betul, zikirnya Tuan Guru Haji Hairi, lain lelah, lain molah. Tapi kalau kita belajar dari anggota badan kita yang mengeluarkan kotoran silemudi, kan sulain berhenti. Betul? Tain maten terperiki. Nggak mungkin tain maten bersiang diri. Nah, yang membersihkan siapa? Tangan. Apakah udah tangan mengatakan anta nyugulang kotoran, kita suruh membersiang? Nggak pernah dia berbicara marah niki. Maka inilah harus kita pelajari dalam diri pelunggu sami. Mari kita bersatu, ijma' kalimatana wa kalimatahum. Satukan bahasa, satukan akidah, satukan iktikad tujuan tiang pelunggu sami setiap menjalankan segala bentuk perintah dari guru besar kita Al-Maghfurullah Bapak. Coba dengan adanya barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, tidak ada yang bahasanya apa beka kuka. Nyake itu jawab nanti dengan teguh apa kata ngenongkat. Iya, beka kuka. Lain dengan balina pagar doang balina kan seneng ke ya betondang doang balin batu. Betondang doang balin batu. Kenang-kenang beton doang. Lagu apa kana? Betondang. Betondang doang balin batu. Betondang. Saya pen bahasa temanjor. Teku. Kemudian aku tak tahu berkat barisan Hizbullah Nahdlatul. Nah, kita kembali kepada kematian marak niki. Apa yang menjadi gambaran tiang pelunggu sami ini akan menjadi batu rantai untuk kita bertemu dengan guru besar kita. Tidak adanya guru, kita tidak akan mengenal Tuhan. Nggak akan mengenal akhlak, nggak akan mengenal etika. Maka pelunggu sami niki tetaplah untuk mengikuti perintah dari guru-guru kita. Akhlak etika diutamakan marani. Para tuan guru niki jangan sampai diberikan kesusahan. Maksud tiang nalika kelinang beang ielangan niki cara kita memuliakan para ulama. Memang betul apa yang disampaikan padanta pada panjang. Tapi nilainya yang berbeda di sisi kita adalah ilmu yang beliau miliki. Paham pelunggu? Nah, inilah yang diajarkan kita oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Nah, kemudian di dalam peristiwa marak niki, mari bagaimana upaya tiang pelunggu sami terus menerus meningkatkan amal ibadah. Jangan hanya sekedar layatan, tetapi juga pelunggu belajar tentang tata cara sholat jenazah.
Karena duit kita tiang selesai sembahyang asar bubar. Di tiang tahu tujuannya, apakah dia tahu niat atau dia tahu cara bacaannya. Hafal. Belajarlah terus, masih banyak kekurangan-kekurangan. Sudah bagus masuk ke dalam barisan Hizbullah, tinggal makin ilmunya yang penunggu harus miliki. Ada batur sembahyang tidak suena, yang terlambat marah si baru nih. Genparan tiang kena sembahyang asar, pentanglah sujadah. Marah-marah apa yang terjadi? Milu sembahyang jenazah. Minggir baik batur-batur sededekan, di masa sembahyang asar ini tiang helangan. Kena sembahyang jenazah lagu pentang na sujadah. Mun paran arak ruku arak sujud. Timbul pertanyaan, kumbik nampun di taula ruku patuan guru kanca sujud ni sembahyang jenazah. Di daulat terlalu peketuan marak niki ampuk na arang sembahyang jenazah karena di narak sujud kanca ruku. Paham penunggu? Peketuan Malik bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam arak sopok peketuanan, patuan guru, tabakatuan, kumbina sembahyang zuhur 4, maghrib 3. Abong katiang berjawab. Kita perlu jawab nama niki. Kenapa di dalam hadis sudah menjawab? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti engkau kalian melihat salat yang aku laksanakan, kata Nabi. Ndak berketuan, ndak berjawab. Ampuna sembahyang asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, ya batas dengan memadu sih. 4 etah nak kanggu. Larat sembahyang 5 rakaat, di narak. Jangan-jangan ang batur. Marak niki jawaban, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat perkara salat yang dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemarin Sani sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj. Turunlah baginda Nabi melaksanakan, membawa perintah sholat 50 kali semulanya. Tapi turun dari langit ke-7, ke-6, 6, ke-5, 5, ke-4. Maka sampai pada perkara 5 kali penunggu Sami laksanakan sholat. Maka dalam perjalanan baginda Nabi Isra yang turun dari Sidratul Muntaha ke muka bumi niki, beliau istirahat dari langit ke-1 ke langit yang berikutnya, langit berikutnya ke langit berikutnya. Apa tujuan para malaikat menghampiri? Apa tujuan baginda Nabi bersama malaikat? Istirahat dalam setiap langit niki, membawa perintah solat yang diperintahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah jamaah. Hati perlu tahu. Nabi tidak hanya singgah sesaat dalam setiap perjalanan turunnya langit ke-7, ke-6, dari ke-6 ke-5 niki. Tujuan para nabi menyapa baginda Nabi, mempersinggahkan baginda Nabi, ngelek baginda Nabi, nanggorang baginda Nabi basantiang. Muhammad ketik Sunda, perintah apa yang kau bawa? Perintah sholat pire sekat tulak, tidak mampu umatnya. Turun lagi dari langit yang ke-6 ke-5. Tujuannya adalah bahwasanya hikmah daripada peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi niki adalah bagaimana nabi-nabi yang lain niki mengambil tabarrukan berkah daripada pertemuan baginda Nabi dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tahunya perkara dengan ngumbi perketuan Nabi si lain kepo tipe Nabi Muhammad. Kepo warana. Satu. Mau tahu apa perintah yang diberikan di sisi Allah kepada baginda Muhammad? Maka dijawab perintah sholat. Itulah dari 50 ke 45, 45 sampai 40 berakhir kepada 5. Tujuannya adalah baginda Nabi niki singgah
dari gunung langit ke satu ke langit yang berikutnya adalah tujuannya mengambil berkah dari baginda besar Muhammad. Bait berkah wahyu bedaikan jadi sida Allah. Nah, maraniki kenantian lamun pelunggu ada jamaah yang pulang haji, ada jamaah yang pulang umrah. Dende ila dakana para ni tengede ngai zam-zam atau kurma ni taketu tujuan tak semata-mata ngambil Demikian juga ketika pelunggu sudah bertemu dengan para tuan guru, para ulama. Kenapa? Para guru kita mengajarkan kepada kita, guru ngambil berkah dari para tuan guru kita. Apalagi yang sudah di madrasah Salatiyah atau yang sudah di Yaman, mengambil berkah dari tempat-tempat yang diberkahi, tempat beliau-beliau itu menuntut Nah, marak niki terakhir kita kembali kepada almarhumah, bahwasanya Amak Suryani ki bagian dari keluarga besar kita. Sekalipun beliau saya saksikan dan kita semua niki bahwa beliau di takatoan maka si malaikat munah ngene duit ta. Ni takatoan. Apa kan takatoan? 40 doang dengan berdoa wajib nakabulang di dalam rombongan 40. Apalagi marah niki beratus-ratus orang, ribuan bahkan akan ditolak bahkan semua pertanyaan-pertanyaan marah niki. Nah, dari situlah di dalam satu pertanyaan di situ diselipkan oleh malaikat waman ikhwanu, sei saudaramu, siapa semetonmu, al muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Orang muslim dan beriman semuanya menjadi keluarga saya. Ya ampun, kita kanggo saling sakitin ge. Kita kanggo saling rendahan ge. Kita kanggo saling Allah. Dak gara-gara kita kanggo kelompok dak ampuk pada sili ngomeh. Marak niki kenantiang perlu tiang sampiang niki karena tetap tiang turun ke lapangan marak niki. Ada doang masalah nih mundur layatan gara-gara nih harap mundur layatan. Tetap tiang kalau tiang ya turun tiang ke bawah. Tetap tiang turun ke lapangan. Apa keluhan barisan Hizbullah? Kenapa maju? Kenapa mundur marak niki? Nah, terkait dia almarhumah ini kita saksiang dalam keadaan bagus nggih. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Asyhadu alaihi bil khair. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.